Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing tutorial OJS. Kali ini kita melanjutkan sharing tutorial sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya kita membahas tentang aktivitas editor pasca publish issue. Jadi aktivitas editor pasca publish issue, yang dari awal kita sudah mencoba membahas tentang DOJ, lalu Google Scholar, lalu terakhir kita juga belajar bagaimana sharing, bagaimana cara mengecek dan recheck dan mendaftarkan doi. Nah, kali ini salah satu juga yang perlu kita lakukan setelah kita publish issue adalah alternatif kita menambah indexing yang baru. Jadi jurnal resti akan ada beberapa tambahan jurnal indexing yang baru. Salah satu yang akan kita coba hari ini adalah bagaimana cara mendaftar ke indexing yang namanya Moraref. Indexing Moraref itu dikelola oleh Kemenak. Ini salah satu indexing yang cukup bagus yang dikelola oleh Kemenak, yang saat ini cukup populer gitu, Moraref. Nah, hari ini kita akan mencoba mendaftarkan jurnal resti agar terindeks di Moraref. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita harus masuk ke websitenya Moraref kemenak.go.id. Oke, jadi saya coba masuk ke sini. Ini websitenya Moraref kemenak.go.id. Nah, sebelum kita masuk ke sini, karena kita nanti akan diminta data-data terkait dengan jurnal kita, pastikan kita cek data kita di ISN online. Masukkan data kita, lihat di daftar ISN yang telah diterbitkan. Ini saya masuk ke sini, nanti kita masukkan kata kunci, keyword misalnya, maka ketemu data kita. Nah, data ini yang sebaiknya kita gunakan nanti kalau seandainya diperlukan di Moraref. Jadi langkah pertama kita masuk ke website Moraref ini, lalu ada menu login. Karena posisi kita baru, berarti kita tidak masukkan data email dan password, berarti posisi kita adalah sign up. Jadi silakan diklik sign up. Jadi kita mendaftar dulu. Nah, begitu diklik sign up, kita akan ditampilkan dengan form. Ini form isian, saya coba isi tadi formnya ini. Jadi formnya ini isinya data personal kita, editor, password dan lain sebagainya. Nah, title ini pastikan diambil dari data kita yang di ISN, pastikan sama gitu. Oke. Lalu alamat website, ini pastikan alamat website kita, ini jurnal resti, ini alamat websitenya, dicocokkan. Lalu OAI, ini hardpaste nanti untuk menghubungkan jurnal kita dengan Moraref. Biasanya alamatnya adalah setelah alamat jurnal kita lalu ada tambahan OAI di belakangnya. Description silakan ambil yang ada di ISN online ini. Lalu subjek kita sesuaikan dengan bidang ilmu dari jurnal kita. Lalu kalau di sini Science and Technology, publisher ini nama penerbit ya. Kita di sini adalah organisasi profesi Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Ini sesuaikan juga dengan yang ada di sini, apa yang kita tulis di sini penerbitnya. Oke, lalu berikutnya institusi. Kalau kampus silakan sebut nama kampusnya. Ini nomor telepon kita, negara. Lalu ini kita checklist, menandakan kita bukan robot. Kita klik join now. Saya save saja biar kita ingat. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Alhamdulillah, ini katanya thank you for your registration. Nah, katanya akan direview oleh adminnya, kemudian dia akan kirim apakah proses pendaftaran kita ini terima atau tidak. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Biasanya kalau jurnal pengindeks yang bagus, memang dia akan cepat sekali dia mengirim balasan ke tempat kita. Nah, yang kedua, ini yang pertama kita sudah daftarkan ke Moraref. Jadi ini kita tinggal menunggu. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita mendaftar ke Scopus. Bapak Ibu silakan coba, kalau seandainya jurnal kita sudah layak masuk ke Scopus. Syarat utama di Scopus itu sebenarnya yang pertama judul artikel kita itu berbahasa Inggris, lalu referensinya pakai model Roman gitu ya, lalu abstraknya bahasa Inggris, lalu ada beberapa etik yang harus kita ikuti. Kalau sudah terpenuhi itu kita bisa mendaftar ke Scopus. Jadi untuk mendaftar ke Scopus, ini linknya. Ini saya pilih yang ini ya, oke. Ini alamat linknya https://sagestor.step.scopus.com/titel sampai segini. Nah, silakan ada
sampai 7 langkah. Ini untuk sekedar kita mendapatkan saran title suggestion. Jadi kalau urutannya nanti akan sangat panjang. Ini contoh jurnal resti sudah saya submit untuk masuk ke Scopus tanggal 18 April 2020. Jadi saya sudah submit, ini katanya butuh waktu beberapa bulan sampai masuk ke validasi dan seterusnya sampai ada berapa langkah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 langkah. Nah ini butuh waktu nggak tahu berapa lama. Sambil kita mempelajari ini, Bapak Ibu silakan coba dilengkapi langkah-langkah ini. Masing-masing ada keterangan di sini. Minimum kriterianya apa yang diminta oleh Scopus. Di sini katanya title should publish per review content. Harus sudah punya ISSN. They should have English language abstract and article title. Jadi abstrak dan judulnya saja yang harus berbahasa Inggris. Kemudian referennya harus Roman script. Harus punya publication etik. Jadi inilah kriteria minimal untuk kita bisa mensubmit jurnal kita masuk ke Scopus. Kalau ini sudah, kita tinggal centang ini lalu next. Ada butuh beberapa waktu Bapak Ibu. Jadi silakan aja lengkapi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dia munculkan di sini. Silakan Bapak Ibu baca. Rasanya tidak ada yang terlalu sulit sepertinya. Lalu kita punyanya ISN. Nah ini kan kita pasti ISN kita berapa. Silakan dimasukkan sampai kontak information, serial information dan seterusnya. Jadi ini sampai kita jadi. Ini karena jurnal saya sudah saya masukkan, jadi tidak saya lanjutkan. Intinya untuk tahap kita awal ini tidak terlalu banyak syarat yang sulit bagi kita untuk penuhi. Hanya ini yang kriteria ini saja yang disebut dengan minimum kriteria. Jadi silakan juga diklik link ini apa yang dimaksud dengan minimum kriteria. Tapi dengan ini saja berarti sudah cukup untuk kita coba mendaftar ke Scopus. Nanti di bagian-bagian yang lain akan ada minta tambahan di bagian additional information-nya, misalnya dia akan minta contoh artikel kita, link kita yang sudah berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk sesi ini hanya sekedar berbagi sharing saja terkait dengan aktivitas editor pasca publish issue. Selain mencek daftar indexing yang sudah terdaftar, maka ada kesempatan kita untuk menambah daftar indexing dari jurnal kita. Semakin banyak indexing jurnal kita, berarti semakin banyak kesempatan atau peluang artikel yang ada di jurnal kita dibaca banyak orang. Dan itu tentu akan memberi nilai plus bagi author di jurnal kita. Demikian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Kalau ada kritik dan saran silakan sampaikan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.